Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan ini. Sebelumnya kami beritahukan bahwa untuk menyesuaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa di era pandemi ini kita diharapkan dan dianjurkan untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan melaksanakan jaga jarak dengan orang lain ketika kita nanti berada di tempat-tempat publik. Selain itu, kaitannya dengan kegiatan perkuliahan, itu kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan tatap muka atau luring. Sebaliknya, kuliah dilaksanakan dengan sistem daring atau online. Karena itu, pada kesempatan ini, melalui media ini, saya akan menyampaikan perkuliahan ini pada pertemuan perdana untuk mata kuliah Tarikh Tasrik. Pada mata kuliah Tarikh Tasrik ini, saya nanti akan membahas setidaknya ada 16 pertemuan. Nah, untuk pertemuan perdana ini, karena kegiatan ini sekali lagi lewat media, tentu nanti kita ikuti dengan serius, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk mengawali agar kegiatan ini nanti berjalan dengan baik dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini masker akan saya turunkan, dan untuk saya pakai ini sebagai pengingat, sebagai bentuk ajakan agar kita semua tetap memakai masker ketika keluar rumah, ketika berkumpul-kumpul dengan orang banyak, sebagai bentuk ikhtiar kita sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ini untuk saya, karena di ruangan ini saya sendirian, masker akan saya turunkan biar dalam pembicaraan ini lebih leluasa. Terima kasih. Nah, pada pertemuan perdana ini kami akan mendeskripsikan mata kuliah yang sedang kita pelajari ini, yaitu mata kuliah Tarikh Tasrik. Seperti ketahui bahwa Islam secara umum itu bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, Islam itu secara umum mengajarkan tentang akhlakul karimah. Karena itu pula ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah itu, diutus di Madinah, itu tugas utama beliau adalah bu'istu liutammima makarimal ashlah, yaitu untuk memperbaiki akhlak yang ketika itu tentu masyarakat di Mekah khususnya akhlaknya belum sempurna, sehingga kedatangan Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak. Jadi secara umum Islam itu mengatur umatnya agar menjadi orang yang berakhlak mulia, baik berakhlak kepada Allah
berakhlak kepada keluarga, kepada masyarakat, berakhlak kepada diri sendiri maupun berakhlak kepada alam sekitar. Itu poin pertama. Intinya Islam itu bisa dikategorikan ajarannya yaitu menyempurnakan akhlak atau tentang akhlak. Yang kedua, Islam itu tentu diturunkan adalah untuk mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, di mana ketika Rasulullah diutus itu di sekitar Ka'bah banyak dijumpai berhala-berhala yang itu simbol kemusyrikan, yaitu menyembah batu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam diutus dalam rangka menegakkan ketauhidan, menegakkan keesaan Allah, agar orang itu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, agama Islam itu dikategorikan yang ketiga, yaitu terkait dengan hukum atau fikih, atau bisa dikategorikan juga syariah. Jadi Islam ini penuh Islam itu banyak mengajarkan kepada kita lewat aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, seperti bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara haji, tata cara bermuamalah, tata cara menikah, tata cara mawaris dan sebagainya. Itu nanti akan banyak dibahas di dalam kategori yang ketiga, yaitu Islam bisa dikategorikan ajarannya dikelompokkan menjadi syariah, menjadi fikih, hukum yang nanti mengatur, mendisiplinkan umat manusia atau umat muslim. Para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa Islam itu secara umum juga mengajarkan bahwa manusia itu sebenarnya itu banyak hal yang harus dijaga, banyak hal yang harus diketahui, banyak hal yang harus dilaksanakan. Satu di antaranya yaitu manusia itu berkewajiban menjaga hubungan baik antara dirinya sebagai manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya ini harus dijaga dengan baik. Lewat apa? Tentu nanti banyak instrumen, banyak teknik yang bisa digunakan agar seorang manusia itu tetap bisa menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Al-Qur'an ini dinamakan hablum minallah, hubungan dengan Allah atau hubungan vertikal. Yang kedua, manusia punya kewajiban menjaga hubungan baik antara dirinya dengan sesama manusia, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman kerja, dengan rekan sekantor. Ini ada hal yang harus dijaga, yang dalam bahasa Al-Quran ini disebut hablum minan nas atau hubungan horizontal. Selain kedua hubungan itu, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, manusia juga harus menjaga hubungan baik antara dirinya dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri itu. Saya ulangi, manusia berkewajiban menjaga hubungan baik dirinya, ya, menjaga hubungan baik dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulangi, manusia berkewajiban menjaga hubungan baik dirinya sendiri, seperti ini berlaku jujur, adil, ikhlas, sabar, pemaaf, tawadu. Nah, itu menjaga hubungan baik dirinya sendiri, agar kita itu bisa, bagaimana caranya bisa tetap sabar, bersyukur, adil, jujur. Kemudian
Kalau yang kaitannya hubungannya dengan sesama manusia, itu seperti kita dilarang untuk mendolimi orang lain. Kita diperintah untuk saling tolong menolong, menepati janji. Sedangkan kalau kita menjaga hubungan dengan baik kepada Allah, itu diantaranya bisa dalam bentuk zikir, sholat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, selain hablum minallah, hablum minannas, dan menjaga dirinya sendiri, manusia juga bertugas menjaga alam sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk hubul waton minal iman, cinta tanah air. Ini bentuk-bentuk hubungan yang harus dijaga. Nah, untuk menjaga itu tentu harus ada perangkat, ada sarana, SOP lah, standar operasional prosedur. Harus ada pedoman-pedoman yang mengatur agar manusia itu punya standar, punya ukuran. Bagaimana ukurannya manusia itu bisa dikatakan sudah menjaga hubungan baik dengan Allah. Bagaimana standarnya, ukurannya manusia sudah bisa dikatakan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Apa prosedurnya, apa standarnya, apa komponennya, sehingga orang sudah bisa dikatakan menjaga dirinya sendiri. Dan yang keempat, bagaimana caranya, strateginya, bagaimana SOP-nya, agar kita manusia bisa menjadi orang yang bisa punya hubungan baik dengan alam sekitar. Itu diperlukan seperangkat aturan atau seperangkat hukum. Karena itu Islam akhirnya membuat satu tata cara, SOP gitulah kira-kira, hukum yang bisa dilaksanakan oleh manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu. Ini di dalam bahasa fikih disebut al-ahkam al-khamsah. Jadi ada 5 hukum di dalam Islam yang kita kenal. Yang pertama, hukum Islam yaitu jaiz, mubah, itu ya, mubah, boleh atau menang, bebas memilih atau tidak memilih, itu mubah. Jadi misalnya bagaimana hukumnya naik sepeda motor, ya mubah, dilaksanakan ya boleh, tidak juga boleh. Bagaimana hukumnya kita memakai misalnya songkok hitam seperti ini, songkok saya, itu hukum awal ya tetap mubah, boleh memakai, juga boleh tidak memakai hitam. Artinya juga memakai putih juga boleh, memakai yang warna hijau juga boleh. Nah, itu hukum mubah. Di dalam Islam pertama hukumnya mubah, jaiz, itu bebas memilih, bebas menentukan. Kemudian sunat. Sunat itu sesuatu yang lebih utama jika dikerjakan, dilaksanakan mendapat balasan pahala, jika tidak, tidak apa-apa. Jadi lebih utama untuk dikerjakan. Ini konsep sunnah. Jadi sunnah ini tentu nanti berbeda dengan sunnahnya hadis. Kalau sunnahnya ahli hadis tentu apa-apa yang diucapkan, dilaksanakan, ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu sunnah dalam versi hadis. Tetapi dalam versi ini, sunnah di versi fikih ini adalah lebih utama dikerjakan, artinya dilaksanakan dapat pahala, jika tidak, tidak apa-apa. Berikutnya makruh. Hukum Islam yang ketiga adalah makruh. Makruh itu secara umum definisi yang sudah terkenal itu adalah ditinggalkan lebih baik, tetapi dikerjakan tidak apa-apa. Nah, jadi dilaksanakan itu tidak apa-apa, tetapi ditinggalkan lebih baik atau dapat pahala, itu makruh. Sebenarnya awal makruh itu adalah dari perbuatan yang kita bebas memilih, itu yang mubah tadi. Tetapi kalau pilihan itu mendatangkan kemudaratan, pilihan bebas itu mendatangkan kerugian
bagi diri sendiri khususnya dan orang lain, pilihan yang kita pilih itu bisa dihukumi makruh. Misalnya merokok itu salah satu yang sudah dimakruhkan oleh para ulama, itu dihukumi merokok, dihukumi makruh, meskipun ada juga yang menghukumi haram. Termasuk ini pilihan tentunya. Kalau kita bisa menghindari tentu itu lebih baik. Itu lebih baik. Kemudian setelah jaiz atau mubah, sunnah, makruh, maka ada hukum yang disebut wajib. Jadi wajib itu sesuatu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mendapat balasan dosa. Gitu. Balasannya dosa. Nah, itu definisi wajib yang umum. Dan wajib nanti pembagiannya masih banyak. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Ya, fardu ain kayak sholat, kemudian puasa. Tetapi kalau fardu kifayah ini seperti mensolati jenazah. Jika sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain sudah tidak kena hukum dosa. Tetapi kalau sholat, siapapun orangnya, asal dia sudah balik, mumayyiz, berakal, itu tentu dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kewajiban perorangan. Kewajiban perorangan ini namanya wajib. Banyak yang diwajibkan kepada kita, termasuk seperti menuntut ilmu perkuliahan ini, itu juga menjadi kewajiban kita. Karena itu sekali lagi mari kita menjaga kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan, dibebankan kepada kita untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang kelima, haram. Haram ini secara umum didefinisikan apabila dilaksanakan itu akan memperoleh balasan dosa, kalau ditinggalkan ya tentu mendapat pahala. Jadi hal yang harus ditinggalkan lah, kira-kira definisinya seperti itu. Kalau wajib, hal yang harus dilaksanakan. Nah, ini hukum Islam yang 5. Jadi saya ulangi, yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, yang kelima adalah haram. Ini hukum yang 5. Kemudian kelima hukum ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya apa? Kok orang harus diberi tata cara, aturan hukum, SOP, ya gitu ya. Itu tujuannya apa? Ini tujuannya menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi. Jadi menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, tujuan diturunkannya hukum Islam itu ada 5, yaitu yang dinamakan al-maqasidis syariah. Jadi al-maqasidis syariah ada 5. Yang pertama, hukum Islam itu diturunkan untuk menjaga agama. Jadi menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga akal. Seperti kita tidak boleh minum minuman yang memabukkan, itu adalah untuk menjaga akal. Kemudian untuk menjaga keturunan, misalnya nggak boleh berzina. Kenapa kita harus menikah? Itu juga dalam rangka menjaga keturunan dan menjaga harta, hak kepemilikan. Ini semua nanti diatur di dalam hukum-hukum Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum Islam itu diturunkan oleh Allah? Maka kita akan membahas hukum Islam ini, tarikh tasyri ini dari perspektif sejarah. Jadi mulai Rasulullah sampai kontemporer hari ini, itu perkembangannya seperti apa. Nah, di dalam perkuliahan ini akan saya sampaikan beberapa silabi yang akan kita perdalam
pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip syariah. Jadi nanti syariah atau hukum fikih itu memiliki prinsip-prinsip. Lah prinsip-prinsipnya apa nanti kita perdalam pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, syariah sebelum hukum Islam sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu kondisinya seperti apa? Khususnya di masyarakat Mekah sana. Itu hukum Islam apakah sudah ada yang diterapkan apa belum? Itu kondisinya seperti apa nanti kita lihat sejarahnya. Berikutnya adalah tarik tasyri' pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah diutus itu sudah mulai membawa hukum-hukum Islam, membawa kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh umatnya, di antaranya misalnya sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain nanti kita lihat sejarahnya. Kemudian tarik tasyri' pada masa sahabat, pada masa Umar, pada masa Abu Bakar, pada masa Utsman, pada masa Sayyidina Ali. Nah, itu kira-kira bagaimana perkembangan tarik tasyri'nya. Berikutnya tema yang kita bahas yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Jadi setelah masa sahabat. Definisi sahabat itu ya orang yang hidup sezaman dan pernah bertemu dengan Nabi. Itu definisi umumnya seperti itu. Jadi orang yang hidup sezaman dan pernah bertemu dengan Nabi. Berikutnya tabi'in adalah orang yang hidup setelah generasi sahabat ini. Setelah sahabat adalah tabi'in. Nah, tema yang selanjutnya adalah tarik tasyri' pada masa abad 2 sampai abad 4 Hijrah bagian 1. Kemudian nanti ada tema tarik tasyri' pada masa abad 2 sampai 4 Hijrah bagian 2. Jadi nanti karena 2 abad 200 tahun, pembahasannya nanti kita bagi menjadi 2. Abad 1 bagian 1 dan bagian 2. Kemudian untuk tarik tasyri' pada masa Daulah Bani Umayyah, nanti kita lihat tersendiri di masa Bani Umayyah ini seperti apa kira-kira perkembangan tarik tasyri'nya. Dan berikutnya masa Abbasiyah, kita akan melihat mengacu perkembangan hukum pada masa 2 dinasti tersebut. Tema berikutnya adalah pembinaan hukum pada masa taklid. Nah, ketika masa-masa ijtihad itu sudah mencapai puncaknya, setelah itu muncul masa taklid. Nah, di masa taklid ini pembinaannya seperti apa? Tema selanjutnya yang menarik juga adalah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ini tentu Indonesia sebagai mayoritas penduduknya yang beragama Islam, ini kita pelajari jadi bagaimana perkembangan hukum yang terjadi. Berikutnya adalah sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kalau tadi spesifiknya di Asia Tenggara, sekarang lebih mendalam lagi ke Indonesia. Spesifiknya ke Indonesia. Dan untuk sisa waktu nanti yang tersisa, kita gunakan pendalaman-pendalaman pada materi-materi yang perlu kita dalami. Nanti kita laksanakan secara diskusi, baik nanti secara tugas kelompok maupun individu, kita laksanakan secara online, ya secara online seperti yang kita laksanakan pada kali ini. Demikian para mahasiswa yang saya banggakan. Mari pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.